Ini diambil penelitian 15 tahun lamanya tentang ciri-ciri manusia berakhlak Al-Quran. Siapa mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi? Ceng! Siapa mulai hari ini tidak akan lagi mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang? Ceng! Siapa mulai hari ini takkan lagi pernah sakit hati tersinggung sama orang? Ceng! Oh, kenapa belum nikah? Tak ada duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Untuk ananda, adik-adikku, mudah-mudahan kalian sebagai seorang laki-laki suatu hari nanti dijadikan pemimpin orang-orang yang beriman. Dan untuk Anda para muslimah, mudah-mudahan menjadi madrasah terbaik untuk putra dan putri yang akan terlahir dari rahim Anda semuanya. Tema malam hari ini, generasi keren remaja berakhlak Al-Quran. Ini diambil penelitian 15 tahun lamanya tentang ciri-ciri manusia berakhlak Al-Quran. Anda siap? Siap. Nah, kalau semua sudah siap, tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 takbir. Nah, silakan semua menghadap ke depan ya. Kita mulai yang pertama. Bagaimana sih ciri dari generasi remaja yang berakhlak Al-Quran? Satu, sudah pasti dia tidak akan lagi mudah marah. Saya baru ajarkan poin marah kepada guru-guru Anda. Tapi ciri manusia berakhlak Quran bukan masalah dia tak marah saja. Ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang hari ini, malam hari ini saya turunkan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda memiliki kelima pribadi ini. Kenapa? Mau sebanyak apapun Anda membaca, menghafal, tapi kalau kau masih marah-marah aja kerja kau, maka akhlakmu belum Al-Quran. Paham? Karena salah satu perintah Allah dalam Al-Quran itu, jangan kau ikuti nafsu amarahmu. Barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, maka surgalah tempatnya. Jadi kalau betul kau ini berakhlak Quran, jangan marah. La takdob walakal jannah. Siap? Siap. Siapa mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi? Ceng! Kau tengok, muridku aja hampir semuanya tak mau marah lagi. Kau guru-guru nak marah-marah kau, ya? Setuju enggak? Kita pengen di pondok kita ini tak ada yang marah-marah. Kenapa? Karena Al-Falah ini adalah kumpulan orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Ini penting nak. Anggaplah kalian punya bapak ustadz rupanya, punya ibu lah jadi ustazah, tapi di rumah masih gemarah-marah. Orang takkan mungkin mengakui dia akhlaknya Quran. Betul? Maka tolong nak, pastikan kalian terbentuk dari sekarang tak ada lagi marah-marah. Yang kedua, ciri manusia berakhlak Quran, tak lagi mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang. Di mana letak kau mengaku-ngaku manusia berakhlak Quran? Dikit-dikit nilai orang, dikit-dikit prasangka buruk sama orang. Maka saya ingin pastikan adinda semua, kalian mulai hari ini tak boleh lagi mudah nilai orang
apalagi prasangka buruk sama orang. Kalau kalian masih mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang, jelas kau bukan manusia yang berakhlak Al-Quran. Betul tidak? Karena Allah perintahkan jangan kau prasangka buruk. Betul? Nah, untuk dunia kelas guru, saya tuh mulai menemukan ada pemimpin-pemimpin yang pandai menggiring seseorang untuk berprasangka buruk dengan orang lain. Dia memang tak sebut nama, tapi yang mendongonya ini paham kau tuh sebenarnya sedang nyinggung siapa. Hati-hati dengan public speaking yang Anda punya, karena saya saat ini mulai menemukan ada orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau kau nak bercakap, jaga lisan tuh. Jangan sampai kau menggiring orang hingga akhirnya dia sakit hati dengan seseorang. Paham? Karena manusia berakhlak Al-Quran takkan mungkin mudah nilai-nilai orang. Apalagi prasangka buruk sama orang. Anggaplah kau punya kiai, mantap kiai kau, tapi ngomongin orang aja, prasangka buruk aja sama orang. Di mana letak Qur'annya? Itu yang kedua. Siap nak? Siap. Nah. Siapa mulai hari ini tidak akan lagi mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang? Cung! Oh. Nah, cobalah kalau ada di teman kalian ini, dia suka mudah nilai kau, suka prasangka buruk sama kau, apa mau kau ngakui dia berakhlak Quran? Itu fakta. Karena tak ada orang yang ingin dia dinilai-nilai, apalagi prasangka. Betul? Yang ketiga, ciri manusia berakhlak Quran, tak boleh lagi mudah sakit hati. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Diomongin orang, tersinggung. Tak dihargain orang, tersinggung. Tak diajak main, tersinggung. Karena ciri manusia berakhlak Quran takkan mungkin mudah sakit hati. Apalagi dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Dia tersinggung, akhirnya nak membalas lah menyinggung orang pula. Lama-lama jadi penyinggung kau. Tersinggung, menyinggung, penyinggung. Nah, dos-adonya diri yang tua. Kebayang nih, contoh. Misalnya ya, kalau kepala sekolah kita ini subhanallah. Saya pernah kemarin, kepala sekolah kita mana? Kau tak datang, tersinggung. Ketua yayasan mana? Kau tak mau lagi datang main ke sini, tersinggung. Pak Haji mana? Ustazah kita mana? Kau tak mau lagi main ke kita, tersinggung. Mana mungkin orang mau mengakui diri Anda tuh akhlaknya Quran kalau Anda tuh dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Orang akan merasakan Anda tuh tak dewasa, Anda tuh hati tak lapang. Orang-orang yang berakhlak Quran tuh nampak dari kelapangan hatinya, tak sempit dia. Oleh karena itu, yang ketiga, siapa mulai hari ini takkan lagi pernah sakit hati tersinggung sama orang? Cung! Oh, mantap. Coba aja lah Anda bayangkan, anak-anak nih kalau balik ke rumah, kan banyak juga yang memancing emosi kalian. Kadang-kadang adik kita, kadang-kadang kakak kita. Tapi biasanya kau dipancing, marah kau, tiba-tiba tak ada lagi marah. Mantap ya kalau di pondok. Yang dulu dia dikit-dikit marah, balik dari pondok Afalani, tak ada marah-marah lagi. Wah, kan keren tuh. Iya tak? Nah, baru nampak makom siapa yang tinggi. Wah. Ya, tapi kalau kau ngapal Quran, apalan kau banyak, balik ke rumah marah-marah, pret kau. Ngaku-ngaku berakhlak Quran kau. Paham?
Apalagi kalau jadi ustaz, para ustaz tersinggung pulau, dipancing emosi sama anak didik tersinggung, tak diikuti sama anak didik tersinggung. Nah ini salah nih. Oke nak? Nah karena saya yakin kalau ada di antara anda kedatangan guru besar, habib, syekh, kiai, ulama, ternyata pas datang tak disambut orang, tersinggung dia. Tentu kalian bertanya-tanya, tersinggung. Paham nak? Ya. Nah, yang keempat, ciri manusia berakhlak Al-Quran itu dia takkan mudah sedih, kecewa kalau sesuatu yang terjadi itu tak sesuai keinginan dan harapannya. Nah, ini dia. Kepala sekolah kita sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk kita para guru dan para santri. Tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Dia takkan sedih, dia takkan kecewa. Karena apa? Karena tugasnya cuma bisa berikhtiar, berupaya saja. Tapi kalau seandainya kepala sekolah kita, dia menyampaikan sesuatu, rupanya tak kalian ikuti, tak kalian dongo, sedih dia, kecewa dia. Ini betul ndak kepala sekolah? Katanya kiai. Ngapa sedih? Ngapa kecewa? Hah? Coba bayangkan, kita balik ke rumah nih, wah. Ternyata mak nanya, mau apa nak? Mau nasi goreng? Mau apa? Sate padang. Ternyata mak kita lah pergi balik ke rumah, tak ada bawa apa-apa. Biasanya kita, mana lah mama nih? Tadi lah nanya, lah ngomong, tak ada bawa-bawa. Ternyata besok ketika terjadi macam itu, ketika mama beli sesuatu, ternyata balik dengan tangan kosong, apa reaksi santri Al-Falah? Oh enggak apa-apa ma, izin Allah mungkin seperti itu. Wow. Itu keren. Bukannya sedih, bukannya kecewa, apalagi merajuk kau. Kalau gitu aku tak mau ke pondok lagi. Kurang ajar kau kalau begitu kau. Paham? Ya kita pengen generasi kita nih beda. Nah, ya. Kita benar-benar pengen orang-orang itu mengakui bahwa kita ini santri yang belajar Quran. Kita pengen nih manusia-manusia sangat terinspirasi kalau orang sudah belajar Quran tuh akhlaknya tuh makin bagus. Yang kelima, ciri manusia berakhlak Quran yang kelima adalah tak lagi pernah berputus asa. Setiap manusia itu diuji berdasarkan kemampuannya. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul? Jadi jangan bilang kau tak bisa. Terus aja berupaya. Karena Allah pun tak pernah melihat hasil. Tapi Allah melihat proses seseorang. Setuju? Ketika kalian balik ke rumah, kalian sebelumnya mengeluh. Kayaknya tak mungkin mah aku di sini hafal Quran mah. Di sini tuh mama tak tahu apa yang kurasakan di pondok tuh mah. Mungkin sebelumnya kalian begitu. Tapi nanti ketika balik, mama harus yakin, percaya, insya Allah adik tuntaskan. Sampai darah mengering, mata memutih, adik akan tuntaskan pendidikan. Wah, keren gak? Karena itulah ciri manusia berakhlak Al-Quran. Siapa mulai hari ini takkan pernah sedih, kecewa, dan berputus asa lagi. Ceng! Nak, suatu hari ada seorang pria yang akan menjadi laki-laki yang akan melamarmu. Rupanya laki-laki ini dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Mau tak kau sama dia?
Suatu hari kau pergi ingin melamar anak gadis orang. Ternyata yang kau bawa tak sesuai keinginan, lalu dia merajuk. Dia sedih, dia kecewa. Mau tak kau kawin sama dia? Perhatikan. Tapi bayangkan ada anak laki-laki datang ke rumah, dia melamar dirimu. Ternyata budak ni tak pernah marah. Tak pernah dia mudah nilai-nilai orang, prasangka buruk dengan orang, apalagi dengan masa lalu kau tuh. Rupanya dia tak mudah sedih, tak mudah kecewa, tak ada dia tuh dikit-dikit tersinggung. Dia apa kan orang tuh dibalas keburukan tuh dengan kebaikan. Bahkan dia tak pernah berputus asa, terus dia manjadah wajadah. Mau kendak kau jadi laki istri dia? Ternyata memang orang itu sangat menginginkan orang-orang yang berakhlak Quran. Tak suka orang-orang yang perilakunya tak sesuai dengan Quran. Makanya ketika nanti nak kau balik ke rumah, begini ya. Kalian terbina sangat bagus, tapi saya tak tahu kondisi kalian di rumah. Saya sebenarnya paling ingin tuh ketemu orang tua kalian dulu. Mungkin kalian pernah melihat fenomena, mohon maaf, orang tua tuh kadang-kadang sering pula bertengkar dia. Di satu sisi kalian melihat orang tua kawan kalian, pengen kalian lihat mak ayah tuh begitu. Ada santri yang malah tak betah dia balik ke rumah. Biarlah di pondok saja. Karena rumah tuh kayak neraka. Selesai masalah satu, datang yang lainnya silih berganti, tak habis-habisnya. Bahkan kalau kalian ingat apa yang terjadi dengan adik kalian, kakak kalian, kayaknya jauh betul keluarga nih. Tapi mudah-mudahan saya ketemu mak kalian ya, ayah kalian. Karena Abi itu punya tema satu atap, satu jiwa. Bagaimana kalian punya orang tua, mereka menjalani pernikahan, mereka bahagia dengan pasangannya. Bukannya malah mereka tuh bertengkar, mereka ribut di rumah. Kalian yakin enggak orang tua kalian juga nanti akhlaknya Al-Quran? Yakin enggak? Yakin. Yakin? Nah, kalau ada di antara kita saat ini orang tuanya dirasakan belum Quran, belum. Saya yakin nih dengan kalian memulai duluan, boleh jadi dengan kesungguhan kalian belajar, orang tua nanti berubah, nak. Karena itulah fakta, nak. Abi menemukan banyak orang tua tuh berubah ketika melihat anaknya yang satu. Memang mungkin kakak kau tua 2, 3, 4 tuh belum bisa menyenangkan hati. Tapi dia nengok kau berakhlak Quran tadi tuh bangkit harapannya. Hingga akhirnya dia punya semangat baru. Karena dialah mendengarkan kalimat siapapun di antara kita yang menghafal Al-Quran, maka dia bisa memberikan syafaat. Muncul keyakinan mak bapak kita, mungkin kaulah yang bisa bantu adik kau nanti, kakak kau nanti. Maka Abi ini malam hari ini nak fokus ke kalian nih lah. Mudah-mudahan kalian memang terbentuk akhlak kalian seperti itu. Di luar mungkin ada kawan kalian sibuk main game, terlihat keren, tapi terlihat kerennya bagi siapa, nak? Nggak pula terlihat keren bagi orang-orang yang paham ilmu agama, nak. Nggak pula terlihat keren bagi para ustadz, para kiai, para ulama, nggak pula terlihat keren bagi para orang tua, nak. Nggak pula terlihat keren bagi para guru, nak. Mereka yang melakukan itu tuh terlihat keren, sama-sama orang yang bongak kayak dia itulah. Makanya dia merasa bersaing di situ dia. Ada juga nih, mohon maaf, mereka di luar nih teman-teman kalian lah pakai motor dia. Sementara kau nak minta motor aja susah kau. Saya penulis buku sukses sebelum lulus kuliah. Perhatikan nih ya. Sukses setelah lulus kuliah itu biasa, nak. Dibantu, dimodali, dibiayain orang tua itu juga biasa, nak.
Tapi sukses sebelum lulus kuliah mandiri tanpa bantuan orang tua itu baru luar biasa. Walaupun teman kau tua pas kau balik dia bergaya-gaya pakai motor mak bapak kau tua, mamak dia tua, apanya yang keren? Dia bergaya-gaya motornya motor bapaknya juga, mana keren? Tapi kalau motor dia itu pakai duit dia sendiri, wah itu baru keren. Betul enggak? Bahkan Masya Allah ya, kawan kau bajunya bagus, tapi tetap aja baju itu dibeli pakai uang mak bapaknya. Apanya yang keren? Bahkan mungkin ada pula kawan kau tuh di luar bercewek-cewek, dia bercewek-cewek traktir pacarnya pakai uang mak bapaknya tuh. Apanya yang keren? Tapi kalian itu kayak Abi, menikah di bangku kuliah. Nanti kalian bisa baca buku Abi, indahnya menikah di bangku kuliah. Kalau mak kau tak boleh, nanti di dalam buku itu diajarkan cara menaklukkan orang tua dan mertua agar izinkan kita menikah. Yang penting akhlak kita Al-Quran. Itu yang saya dapat izin restu dulu oleh orang tua. Kalau seandainya akhlak saya tak Quran, mungkin orang tua tak mau melepas. Khawatir dia. Tapi karena dia tengok, oh anak ini dia bekerja keras sesuai perintah Al-Quran. Oh anak ini mandiri sesuai dengan perintah Quran. Oh anak ini akhlaknya baik sesuai. Nah ini yang membuat akhirnya kemudahan-kemudahan terjadi. Tapi kalau di zaman sekarang, ini masih banyak guru-guru kalian yang bujang nih. Siapa yang belum nikah di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa kau belum nikah lagi? Hah? Kau kenapa belum nikah? Tak ada duit.